Hello everyone, kembali lagi sama gua ya mau nerangin salah satu perlengkapan gua ketika lagi di gunung. Nah ini gua spill dulu deh buat alat masaknya seperti apa ya. Di sini gua bakal jelasin semua yang ada di atas meja ini sambil ngopi dulu nggak sih, dan sebatang juga. Kalau dilihat-lihat cuacanya cukup mendung sih dari kemarin kita juga. Kalau untuk perlengkapannya kemarin, maksud gue sekarang, ini sih agak masih udah lumayan lama sih gue ya. Ini punya sekitar hampir 2 tahun lalu. Dari sini pakai produk dari Konsina. Pastinya juga gue pakai Konsina nih. Di sini gue pakai cooking setnya dari Konsina. Dia ada 4 set begitu. Nah, ini cooking setnya ini dari Konsina. Wah, ini super mantep banget sih menurut gue. Apa bisa gue bilang mantep. Nah, dari segi produknya memang itu lumayan. Nanti rankingnya juga udah benar paten ya kan. Dari produk Konsina ini gue berani jamin sih kalau di gunung ini pasti rekomend banget nih, karena dia mempunyai anti lengket yang benar-benar bisa menjaga saat lu masak makanan. Nah, cooking setnya ini ada 4 set nih. Gue sepuh satu-satu dulu ya. Tapi gue bakar rokok dulu kan. Enak dulu kalau ngerokok. Lagi sambil ngopi gitu kan. Yang pertama, ini cooking set dari Konsinanya ada semacam teflon, digunain buat kayak ngegoreng bisa apa aja sih, goreng nugget, goreng telur, goreng kentang, atau goreng sosis, asal jangan ngegoreng daging, karena daging kayak nggak bisa digoreng ya. Bisa, tapi daging ayam bisa sih. Ini buat penggorengan yang sedang, yang lumayan berkapasitasnya. Dan ada lagi di sini yang kecilnya nih buat menggoreng juga, cuman ini versi mininya gorengnya. Nah, semuanya ini dikasih dari Konsina buat menggorengnya 2 set. Dan yang besar ini tuh seperti kayak buat main PUBG nggak sih? Dari Konsina ini lumayan besar buat masak nasi, masak sayur bisa. Cuman gua buat di gunung ini tuh biasa make buat masak nasi. Untuk masak nasi kapasitasnya bisa nyampe 1,5 liter atau 2 liter tergantung kebutuhan dan orangnya ada berapa ketika lu naik gunung. Dan yang terakhir ini selalu gue pisahin nih, masih ada air, tunggu dulu ya. Ini selalu gue pisahin sama kompor, karena ini kepake buat gitrek ketika gue mau ngaso. Sementara ini gue taruh di tumpukan paling atas carrier atau di taruh teman-teman yang buat bawa logistik, buat gitrek masak air atau ngopi, biar mempermudah akses ya. Tapi ini fungsinya memang buat masak air, digunakannya masak air. Cuman kalau buat sop atau masak sayur ini bisa juga, banyak manfaatnya sih dari Konsina. Kalau dari Konsina ini lumayan oke lah menurut gue ya syukur aja jadi BA Konsina ya. Kita susun lagi ya biar lihat.
Ini cara nyusunnya itu cukup mudah juga teman-teman, tinggal dibentukin dari yang besar ke yang kecil ya, tengah. Nah, ini presisikin dengan si gagalnya ini. Dan yang terakhir yang paling besar untuk penggorengan, ini buat tutupnya nih teman-teman. Praktis kan? Canggih. Ada sarung ya, cuman gue lupa naruh sarungnya di mana. Kemarin kan habis pulang juga dari Gunung Sumbing gue, jadi sementara gue taruh simpen dulu kayak gitu dulu deh. Nah, ini rekomendasi banget nih buat ketika lu naik gunung, wajib sih punya nesting set seperti ini, karena gak terlalu besar, gak terlalu kecil juga ya, presisi lah buat di carrier lu, dan gak bakal makan banyak tempat. Ngomong rokok gue masih aku beli. Belum ngopi lagi, kita ngopi dulu kali ya. Enak banget teman. Oh iya, gelasnya juga di sini gue ada pakai concealer nih. Gue nggak tahu kenapa suka banget sama produk concealer. Dari harganya tebal, dari desain-desainnya menarik, dari logo brandnya juga menurut gua lumayan oke juga sih, karena ini produk lokal, salah satu produk lokal yang terbaik ya. Setelah ada merek beberapa dari Eger, cuman Eger kayaknya dia nggak terlalu ngebikin papan order deh setahu gua. Ini anti panas loh teman-teman, jadi bisa dibuka nih tutupnya ketika lu lagi mau summit, atau kalau summit nggak mungkin, ketika lu mau nyantai di gunung tapi biar kopi lu tetap panas. Kalau di gunung kan pakai gelas-gelas model kayak begini, panasnya itu cepet banget hilang karena dingin banget di sana kan. Kalau ini bisa menjaga suhu dinginnya, jadi ya worth it lah buat menikmat kopi-kopi panas. Oke, langsung aja kali ini kompornya nih teman-teman. Kompornya gue pakai gas portable. Banyak ini gas-gas di minimarket atau supermarket, ini banyak di pasar-pasaran. Ini salah satu gas paling favorit juga buat di pendakian, karena gua ini aman, nggak terlalu ribet, dan bisa ya diperlet lah menurut gua ini gasnya. Dan ini kompornya ini banyak di pasaran. Ini kalau bisa dibilang kompor sejuta umat dari pendakian, karena ini udah windsill ya. Windsill ini bisa dibuka, ditutup, bisa dilebarin, bisa ditutup buat mencegah anginnya masuk nih. Kalau anginnya masuk kan otomatis apinya bakalan mati ya, tapi ini udah ada perlindungannya. Ini kompor paling laris di dunia pendakian. Makanya ini salah satu rekomendasi banget sih menurut gue buat pendakian kayak gitu. Nah, udah strategis buat packingnya, di carrier, dan juga simple lah penggunaannya, nggak terlalu ribet. Apalagi kalau teman-teman lu banyak yang naik gunung, atau 1 atau 4 orang, menurut gua bawa 2 kompor juga udah cukup ya. Karena ini kan satu lagi kompor gua dari temen gua, jadi ini satu gua ambil dulu buat spill perlengkapan gua ketika lagi masak di gunung atau camping. Tapi kalau camping biasanya kompor kayak gini terlalu lama, jadi kalau camping itu kan masak-masaknya tuh banyak ya, gak cuma masak nasi, masak air. Jadi kalau di camping tuh ada yang namanya kompor kotak. Kalau bisa di spill kompornya itu, dia modelnya kompor tapi buat barbekyuan lah kayak begitu, bisa itu buat camping. Karena kan kalau camping ibaratnya nggak terlalu
perlengkapannya nggak terlalu ribet lah ya kan, terlalu ribet lah menurut gua. Kita apa aja yang mesti bawa kalau camping, karena nggak boleh menghilangkan momen-momen tersebut. Cuman kalau naik gunung, gue rekomendasiin sih kompor-kompor seperti ini udah lumayan oke. Itu juga ada kasih jadi lebih bisa menjaga kapasitas carrier lu, kebutuhan lu itu udah paling mantep banget lah pakai kompor-kompor seperti ini. Lagi ada gelas-gelasnya nih, akhirnya bisa digantungin di carrier kan. Tapi kalau buat di camping gua nggak pakai gini, ada kompor yang kotak biasa, tapi gasnya tetap pakai gas portable seperti ini, bukan gas 3 kilo, bukan gas melon ya kan. Gas melon mah Morina. Kayaknya dari gue sih segitu aja alat gue buat masak di gunung atau camping. Menurut gue udah paling worth it lah alat-alat masak seperti ini. Gak perlu kayak bawa wajan besar buat masak-masak, karena kan naik gunung itu kita nggak mau berat-berat ya bawa barang bawaan, karena kan medannya naik kurang, orang nggak tahu gimana, paling kepake juga dari tenda. Tapi kalau summit, paling kita kalau summit mau nyantai-nyantai di atas gunung, paling bawa kompor seperti ini sama yang tadi nesting gue bilang itu, gue pisahin itu karena buat masak air di sana. Apalagi kalau gunungnya itu mata airnya memadai, wah gila sih, enak banget. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa air banyak, jadi bisa langsung diminum. Sumber mata air dari gunung itu sangat murni, menurut sugar pol itu asik. Dari gue sih segitu aja. Cuman nanti kalau ada yang mau minta alat selanjutnya apa, dari penyusunan carrier atau bawaan-bawaan lainnya, itu nanti bakal gue spill lagi. Pokoknya ikutin terus aja gue, kembangan gue di dunia pendakian. Itu bakal gue, insya Allah sih bakal gue update. Ya walaupun waktunya agak susah ya Pak. Dari gue sih itu aja. Lebih intinya bawa barang ketika lu naik gunung serendah mungkin lah, agar carrier lu itu nggak terlalu banyak. Udah paling oke. Dadah, dari gue segitu aja. See you.